Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengenal kebenaran, kita bisa tahu dengan yang hak, kita berada di atas agama Allah. Sedangkan banyak di antara manusia-manusia yang jauh dari jalan kebenaran. Maka itu salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Itu nikmat hidayah ilahi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri baginda Nabi kita, dan untuk putra-putri dan cucu-cucu beliau, serta untuk para sahabat Nabi. Semoga salawat itu bersambung untuk mereka semua. Para sahabat adalah generasi pertama dan utama yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama Allah dan melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Allah ini. Amma ba'd, pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, para muslim dimanapun Anda berada, semoga Allah Jalla Jalaluh membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita untuk terus berada di atas kebenaran. Malam ini kita masuk tanggal 2 Rajab. Kita tahu bahwasanya Rajab salah satu dari bulan haram, di mana Allah Jalla Jalaluhu berfirman tentang bulan-bulan yang Allah ciptakan dan Allah tentukan. Inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hitungan bulan, bilangan bulan di sisi Allah Jalla Jalaluh adalah 12 bulan. Itu sudah Allah tulis dan Allah tentukan di dalam kitab yang ada di sisi Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, bahwa bulan-bulan yang seharusnya kita ketahui adalah bulan-bulan yang Allah tetapkan. Itu bulan-bulan Islam, dimulai dengan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadal Ula, Jumadal Thaniya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Di antara 12 bulan yang sudah Allah tetapkan itu, ada di antaranya 4 bulan haram. 3 bersambung, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan 1 terpisah, yakni yang kita sekarang berada di dalamnya, yakni bulan Rajab. Dan alhamdulillah kita sudah menyimak pernyataan-pernyataan ulama tentang amalan-amalan yang seharusnya diamalkan pada bulan Rajab ini, dan kebanyakan hadis-hadis yang menerangkan tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab ini. Hadis-hadis itu lemah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dari kalangan imam-imam madhab seperti Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka kita di bulan Rajab ini, apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, memperbanyak amal soleh, menjauhkan diri kita dari amal-amal keburukan, karena kita berada di bulan haram, bulan yang suci, yang Allah sucikan bulan itu. Maka berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah ketaatannya, menghindarkan dari kezaliman, dan melakukan perbuatan-perbuatan nista. Jadi bukan berarti di bulan Rajab ini kita nggak beramal, tetap kita beramal dan kita berusaha meninggalkan kemaksiatan. Yang biasa puasa sunnah terus sunnahnya ditambahin ya, kemudian yang biasa sedekahnya ditambahin ya, yang
sudah menghindarkan diri dari kemungkaran, dia berusaha untuk menghindarkan lebih jauh lagi agar dia tidak terjebak dalam kemungkaran atau melakukan kemaksiatan di bulan haram ini. Kita masuk ke bab 96 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Kita masuk ke hadis 189. Masya Allah. Bayangkan, sampai hari ini kita telah membaca, mendengar 189 dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana ini kita mengamalkan hadis-hadis itu dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Kita masih dalam bab yang berkaitan dengan budak. Karena ternyata perhatian Islam terhadap perbudakan sangat mendalam sekali. Karena umat manusia yang menjadi budak rawan dizalimi, rawan dihina, rawan dikucilkan. Jangan budak, kita lihat sekarang lah para pembantu. Berapa banyak majikan-majikan, bos-bos yang semena-semena memperlakukan pembantunya seakan-akan dia tidak membutuhkan itu pembantu. Bahkan dia melakukan tindakan-tindakan yang Allah murka. Dan kita sudah membahas dalam urusan budak, Islam memberikan aturan yang begitu ketatnya. Apalagi pembantu yang dia orang merdeka, kita tidak membeli dia. Maka di bab nomor 96 ini Al-Imam Bukhari mengatakan babun sibabul abid. Bab berkaitan dengan mencela, menghina, memperolok pembantu, budak. Abid adalah bermakna budak ya. Mencela dia dengan aib yang ada dirinya, baik itu dengan warna kulitnya atau postur tubuhnya atau kelakuannya kita cela. Bagaimana hukum itu dalam Islam? Walaupun dia budak kita. Urusan memukul akan ada kisos nanti di hari kiamat. Apabila kita memukul dia dengan kezaliman, tidak dengan cara yang hak. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Syu'bah. Haddatsana Adam, dia berkata qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Wasil ibn Ahdab, qala sami'tu al-Ma'rur bin Suwaid, aku mendengar Ma'rur bin Suwaid yaqulu ra'aitu Abu Dzar. Seorang tabi'in, Al-Ma'rur bin Suwaid mengatakan ra'aitu Abu Dzar. Dia menjumpai Abu Dzar radhiyallahu taala an. Apa yang dia lakukan ketika berjumpa dengan Abu Dzar? Wa alaihi hullah wa ala ghulami hullah. Dia melihat Abu Dzar ini memakai pakaian yang serasi ya, atas sama bawahannya itu satu setel, dan dia melihat budaknya sama pakaian. Subhanallah. Pakaiannya majikan dan pakaiannya itu budak sama. Padahal itu budak. Kok bisa itu terjadi? Subhanallah. Akhirnya Ma'rur bin Suwaid mengatakan fa'as'alnahu an dzalik. Lalu kami bertanya kepada Abu Dzar, apa yang mendorong dia untuk menyamakan dirinya dengan budak dalam pakaian? Nih, seorang majikan yang membeli itu budak, yang memiliki itu budak, pakaiannya sama dengan budak itu. Lalu Abu Dzar menjelaskan kenapa dia melakukan hal itu. Ternyata dia tidak melakukan tindakan kecuali atas dasar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah seorang mukmin ketika beramal. Dia beramal bukan karena hawa nafsu, bukan karena keinginan dia, bukan karena dorongan ambisi, bukan. Apa kata Abu Dzar? Faqala inni sababtu rajulan فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه قلت نعم. Subhanallah. Jadi Abu Dzar mengatakan, aku pernah mencela seseorang. Seorang dicela oleh Abu Dzar, saudaranya seiman. Di dalam riwayat bahwasanya yang dicela itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, kulitnya hitam, rambutnya keriting, wajahnya adalah wajah orang-orang Afrika. Abu Dzar mungkin terjadi gesekan dengan Bilal, maka Abu Dzar mencela
Bilal dengan ibunya. Disebutkan dengan memanggil dia Yabna Sauda, wahai anak wanita hitam. Subhanallah. Bilal mendapatkan perlakuan seperti itu dari Abu Dzar. Maka dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak mau ribut. Inilah seorang mukmin. Tatkala melihat kesalahan di diri saudaranya, maka dia tidak boleh membiarkan kesalahan itu berlarut-larut. Sehingga orang itu melakukan kesalahan, kemudian kesalahan itu akan melahirkan kesalahan, dan dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah mungkin dia merasa, aku nggak bisa ngasih nasihat, aku nggak mau ribut. Maka apa yang dilakukan oleh Bilal? Dia datang kepada Rasul SAW, mengadukan kejadian itu kepada Rasul SAW. Ingat, perbuatan ini adalah perbuatan mulia. Terkadang kita nih kalau melaporkan seseorang ke pihak yang berwajib, atau kita berinteraksi dengan masyarakat yang melakukan tindakan buruk lalu kita melaporkan, orang menganggap ini perbuatan hina. Kok gampang sih melaporkan seperti itu? Bukan. Jadi kembali kepada tujuan kita melaporkan orang yang melakukan tindakan kriminal tadi, tindakan buruk tadi. Nggak ada maksud selain untuk memperbaiki orang itu. Dan kita mengetahui sebagai seorang mukmin, kita tidak ingin merugi dalam kehidupan dunia ini. Allah berfirman, "Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr." Itu sifat orang-orang yang beriman. Dia bertawasi dalam kebenaran. Mungkin dia tidak bisa memperbaiki karena dia memiliki keterbatasan. Maka dia laporkan kepada orang yang memiliki kapasitas untuk memperbaiki, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggil sama Nabi Abu Dzar. "Ayyartahu bi ummih?" Apa kau menghina dia dengan ibunya? Kita ini gak bisa milih. Kita dilahirkan ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hijau mamanya. Itu udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka gak boleh kita menghina seseorang, menjelekkan dia karena postur tubuhnya, karena warna kulitnya, gak boleh. Apa yang terjadi? Bilal mengatakan, "Na'am, betul Nabi, aku menghina dia." Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dalam hadis ini ya. Di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya, Nabi mengatakan, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Engkau adalah sosok seorang lelaki yang ada sifat-sifat jahiliyah di diri. Nah, orang yang menghina seseorang dengan ibunya, mencela dia, itu termasuk sifat-sifat jahiliyah. Lalu Abu Dzar merasa sangat bersalah atas apa yang dia lakukan. Dia meletakkan pipinya di tanah. Dan dia minta kepada Bilal bin Rabah untuk menginjakkan kakinya agar perasaan di hati dia, perasaan merasa lebih baik dari orang lain. Maka Abu Dzar tidak mau mengangkat wajahnya sampai Bilal meletakkan kakinya. Ini salah satu bentuk mengobati kesombongan seseorang tatkala dia menghina orang lain. Akhirnya di sini Abu Dzar mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW, Nabi berkata kepadaku setelah memberitahu aku, mengajariku, beliau mengatakan, inna ikhwanakum khawalukum." Sesungguhnya saudara-saudara kalian khawalukum, mereka adalah pembantu-pembantu kalian yang bertugas melayani kalian, itu budak-budak kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Tapi ingat, Nabi mengatakan inna ikhwanakum, itu saudara kalian. Saudara ini bisa karena dua hal. Yang pertama, saudara sesama manusia. Bapak kita sama, ibu kita sama, Adam dan Hawa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Haji Wada, beliau mengingatkan para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Ala kullukum min Adam, wa Adam min turab. La fadla li Arabin ala a'jami, wala li a'jamin ala Arabi illa bittaqwa." Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalian semua ini tercipta dari anak keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah,
Tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang Ajam, dan tidak pula orang non-Arab atas orang Arab kecuali dengan takwa. Jadi ketakwaanlah yang membedakan. Maka Rasul mengingatkan para sahabatnya, inna ikhwanakum, itu saudara-saudara kalian. Supaya kita tahu, tatkala kita menyuruh dia, bergaul dengan dia, dia pada hakikat saudara kita, walaupun dia di bawah kekuasaan kita sebagai budak. Apa kata Nabi? Faman kana akhuhu tahta yadayhi. Barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaan dia, falyut'imhu mimma ya'kul. Hendaklah dia memberikan makan kepada dia dari apa yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas. Dan pesan Nabi juga, hendaklah memberikan pakaian seperti yang dia pakai. Berkaitan dengan hadis ini, para ulama menjelaskan bahwasanya memberikan pakaian kepada budak sama dengan pakaian kita itu disunnahkan. Tapi yang wajib adalah memberikan pakaian yang layak untuk dia pakai, memberikan makan yang pantas untuk dia makan. Mungkin ini dari satu negeri ke negeri lainnya berbeda-beda. Tapi kalau kita menyamakan, itulah yang lebih mulia. Itulah yang lebih terhormat. Seperti yang dilakukan oleh Abu Dzar. Apa yang membuat dia menyamakan pakaian dia dengan pakaian budaknya? Kok nggak dibedain? Sehingga mungkin orang tanya, mana nih yang bos dan mana nih yang anak buah? Pakaiannya sama. Tapi itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tukallifuhum ma yughlibuhum. Jangan kalian memberikan pekerjaan kepada mereka, memberikan beban kepada mereka, sesuatu yang mereka tidak mampu melakukan. Sesuatu yang berat buat mereka. Fa in kallaftumuhum ma yughlibuhum fa'ainuhum. Kalau kalian memberikan tugas kepada mereka, satu pekerjaan, yang pekerjaan itu berat buat mereka, Nabi memerintahkan kepada majikannya, kepada bosnya untuk membantu mereka, menolong mereka. Umpamanya kita memerintahkan kepada ini budak ya, apalagi pembantu, di mana kita lebih harus berbuat baik lagi kepada pembantu, karena dia orang bebas yang mau bekerja sama kita. Kalau kita menyuruh dia mengangkat gas yang 15 kilo umpamanya, dan kita tahu dia lemah, dia gak mampu tuh. Kalau dia ngangkat, mungkin dia bisa mengangkat tapi dengan penuh jerih payah. Maka kita ini sebagai bos turun, bantu tuh untuk mengangkat. Ini perintah Rasul SAW ya. Sekali lagi, kita kalau baca nih hadis-hadis Rasulullah SAW, kita semakin cinta kepada Rasul. Kita semakin mengetahui keindahan Islam. Ama budak pun bos suruh sama, suruh bantuin tuh budak. Jadi bukan cuma duduk aja ya, dia melihat tuh pembantunya ngangkat sesuatu yang berat ya, dia biarin. Nggak, kita lihat perintah Rasulullah SAW, kau nggak boleh ngasih tugas sama dia yang tugas itu berat buat dia, nggak mampu dia melakukan tindakan itu dengan penuh kelelahan. Maka kalau memang itu tugas harus dilaksanakan, kita bantuin dia. Dan ada, kita melihat orang-orang yang baik kepada pembantunya, yang dia membantu para pembantunya. Nah, ini berkaitan dengan menghina budak ya. Nggak boleh kita menghina Bilal bin Rabah, mantan budak ya. Maka kita tidak boleh menghina orang lain, walaupun dia itu adalah anak buah kita, dia itu adalah budak kita, apalagi dia pembantu kita yang itu orang bebas. Baik, kemudian di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis di bab yang selanjutnya, itu bab hal yu'inu 'abdahu, bab apakah seorang majikan itu memberikan bantuan kepada pembantunya, membantu menolong pembantunya. Maka Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar di sini yang secara sanadnya dhaif tapi secara maknanya sahih, seperti yang sudah kita kaji di hadis sebelumnya. Beliau mengatakan, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abu Bishr qala sami'tu Sallam bin Amr yuhadditsu an rajulin
min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bishr berkata, aku mendengar Salam bin Amr mengajarkan sebuah hadis dari seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Ariqaukum ikhwanukum. Budak-budak kalian adalah saudara-saudara kalian. Fa ahsinu ilaihim. Berbuatlah kalian kebaikan kepada mereka. Ista'inuhum ala ma ghalabakum. Kalian minta tolong kepada mereka untuk tugas-tugas yang kalian enggak bisa melakukannya. Wa a'inuhum ala ma ghulibu. Dan bantulah mereka apabila kalian beri tugas yang mereka tidak mampu melaksanakannya. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Yahya ibn Sulaiman. Yahya ibn Sulaiman gurunya Imam Bukhari. Dia berkata haddatsani Ibn Wahab. Dia berkata akhbarana Amr, telah mengajarkan kepada kami Amr ibn al-Harith an Abi Yunus, dari Abu Yunus, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala a'inul amila fi amalihi. Abu Hurairah mengatakan, bantulah pekerja itu dalam melaksanakan tugasnya. Jadi terkadang ada orang yang mengatakan, ana udah bayar ente, aku sudah bayar kau harus bekerja. Kalau nggak kuat ya udah nggak usah kerja sama aku. Subhanallah. Kita harus mengetahui, memang ada pekerjaan-pekerjaan yang mudah yang bisa dilakukan. Tapi kalau kita memberikan tugas yang berat, tugas yang membebankan dia, dan kita tahu dia fisiknya tidak mampu melakukan itu, maka perintahnya a'inul amila fi amalih. Kata Bukhari, bantulah seorang amil, seorang pekerja itu dalam melakukan tugasnya. Fa inna amilallah la yakhib atau la yukhayyab. Sesungguhnya amilullah, jadi budak ini disebut sebagai amilullah, yaitu pekerja Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dia itu ditugaskan untuk taat kepada majikannya. Dan tatkala dia melakukan pekerjaan itu, dia akan mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala dia sebagai hamba Allah, dan pahala dia karena dia taat kepada majikannya. Maka seorang yang melaksanakan tugas itu, kita harus membantu dia. Jangan diberi beban malah yang dia tidak mampu melakukannya. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kepada para majikan untuk membantu. Jadi kalau dia tahu di rumahnya itu tugasnya terlalu banyak, maka cari pekerja lain, tambah untuk membantu dia. Kalau kita mungkin kita nggak mau bantu, tapi kita mampu untuk mendatangkan pembantu yang lainnya, maka kasih dia seseorang yang dapat membantu dia menyelesaikan tugas dia. Ini salah satu bentuk keindahan Islam dan akhlak seorang mukmin dalam bergaul dengan hamba-hamba Allah, baik mereka yang ada di bawah kekuasaan kita, yang mereka menjadi budak kita, apalagi yang mereka hanya pembantu di rumah kita. Kemudian di bab selanjutnya Imam Bukhari mengatakan babun la yukallaful abdu minal amali ma la yutiq. Bab budak itu tidak dikasih pekerjaan yang tidak bisa dia lakukan. Nggak boleh kita membebani kepada budak satu tugas yang dia tidak bisa melaksanakannya karena memberatkan dia. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah bin Yazid, telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Yazid, dia berkata haddatsana Sa'id ibn Abi Ayyub, dia berkata haddatsani ibn Ajlan, dari Bukair bin Abdullah an Ajlan, dari Ajlan an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu min al-amali ma la yutiq. Ingat, Nabi mengatakan mamluk, budak itu punya hak makan dan pakaian. Jadi seorang majikan harus tahu apa hak budaknya. Dia harus memberikan makan kepada itu budak, walaupun dia membelinya. Dan makannya gimana? Makanan yang layak. Dan kalau bisa sama itu akan mulia. Dan pakaian juga. Dan kita harus mengetahui musim-musim ini berbeda-beda. Tatkala di musim panas umpamanya, jangan budak kita dikasih jaket, kepanasan dia. Kita berikan pakaian yang sesuai. Ketika di musim dingin, jangan kita hanya memberikan pakaian umpamanya kaos oblong ya, itu yang kita berikan kepada dia dengan mengatakan ana udah kasih pakaian. Harus yang sesuai.
Itu perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yukallafu minal amal ma la yutiq. Dan ingat, kata Nabi, tuh budak tidak boleh dikasih pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Beban yang berat buat dia. Melakukan tindakan yang dia nggak mampu, itu termasuk penyiksaan terhadap dia. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis yang sama dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan sanad yang berbeda. Nabi mengatakan lil mamluki ta'amuhu kiswatu wa la yukallafu illa ma yutiq. Kemudian di hadis yang selanjutnya juga, hadis ini sudah kita baca di hadis sebelumnya, hadis Abu Dzar. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya 'anil A'mash qala Ma'rur mararna bi Abi Dzarr wa 'alayhi thawbun wa 'ala ghulamihi hullah faqulna law akhadta hadha wa a'tayta hadha ghayrahu kanat hullah. Kata Ma'rur, kita berpapasan atau melewatin Abu Dzar dan dia memakai pakaian dan budaknya memakai pakaian. Pakaiannya ini atasan dan bawahnya beda-beda. Jadi kalau atasannya Abu Dzar diberikan kepada budaknya, maka budaknya akan pakai baju satu setel. Begitu pula kalau budaknya ini bawahannya diberikan Abu Dzar, maka pakaiannya akan jadi satu setel. Tapi karena mungkin beda warna, beda model, beda kualitas, Abu Dzar nggak mau pakai baju itu sama, satu setel itu nggak. Maka dia yang bawahnya itu sama dengan budaknya, yang atasnya sama dengan yang dipakai budaknya. Lalu mereka mengatakan, "Lau akhadta hadza wa ataita hadza ghairahu kanat hullah." Kalau kau ambil yang dipakai budakmu, yang kau pakai kau kasihkan ke budakmu itu, maka kau akan memakai pakaian yang satu style seperti itu. Apa kata Abu Dzar? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, Abu Dzar menjawab pertanyaan mereka atau permintaan mereka dengan sabda Rasulullah SAW, ikhwanukum ja'alahumullah tahta aydikum, saudara-saudara kalian Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih, barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaan dia, falyut'imhu mimma ya'kul, hendaklah dia memberikan makan dari apa yang dia konsumsi, wal yulbishu mimma yalbas, hendaklah dia memberikan pakaian kepada budaknya dari apa yang dia pakai, wala yukallifuhu ma yaghlibuhu fa in kallafahu ma yaghlibuhu falyu'inhu alaih. Dan tidak boleh bagi dia memberikan beban tugas yang tidak mampu dilakukan oleh itu budak. Berat buat dia, bahkan membuat dia sakit mungkin kalau dia melakukan hal itu. Kalau akhirnya dia tetap harus memberikan tugas itu, maka wajib bagi majikannya untuk membantu dia. Baik, kita sudah selesai dari bab urusan pekerjaan. Jadi kita harus mengetahui para pemilik perusahaan, para majikan yang memiliki orang-orang di bawah kekuasaan dia, walaupun bukan budak, tapi mereka pembantu, pekerja, hendaklah dia tidak memberikan pekerjaan kecuali yang pantas, yang sesuai. Ini masih mengingatkan kita ya dengan kejadian yang katanya ada perbudakan di lautan sana, di mana orang-orang yang melaut pekerja itu nggak dikasih makan yang sesuai, nggak kasih minum yang sesuai, nggak dikasih pakaian yang sesuai, bahkan nggak dikasih gaji, tapi terus disuruh bekerja. Maka itu satu kezaliman. Wadzulmu dzulumatun yaumal qiyamah, dan kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti pada hari kiamat buat mereka. Dan ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui, di Indonesia ini kita sering mendengar satu istilah, mungkin peribahasa ya, yang mengatakan sebaik-baik membungkus bangkai itu pasti akan tercium juga. Nah, kita harus tahu bahwasanya Allah itu la yanam, Allah itu enggak tidur. Wala yanbaghi lahu an yanam, enggak pantas Allah itu tidur, jemaah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, subhanallah. Maka seorang yang melakukan kezaliman di rumahnya, kepada budaknya, kepada pembantunya, umpamanya sekarang mungkin budak sudah nggak ada, kepada pembantunya dia melakukan kezaliman, bahkan dia mengunci pembantunya, nggak bisa pergi, nggak bisa keluar. Suatu saat akan ada waktu di mana Allah membongkar kejahatan mereka. Sepintar apapun dia menyembunyikannya,
akan diketahui. Baik, kemudian kita masuk ke bab nomor 99. Babun nafaqatur rajuli ala abdihi wa khadimihi sadaqah. Kata Imam Bukhari, bab berkaitan dengan memberikan nafkah kepada budak dan pembantu orang itu. Majikan memberikan nafkah kepada budaknya dan kepada pembantunya, itu bernilai sedekah. Jadi kita harus tahu, jangan berbuat baik sama orang tuh pembantunya dizalimi. Dia berbagi kepada orang lain, pembantunya dia zalimi, budaknya dia pukul umpamanya. Tidak memberikan hak dia, tidak memberikan nafkah yang layak bagi dia. Al-Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadis berkaitan dengan bab ini. Yang pertama, qala haddatsana Ibrahim ibn Musa. Telah mengajarkan kepada kami Ibrahim ibn Musa, dia berkata akhbarana Baqiyah. Telah mengajarkan kepada kami Baqiyah, dia berkata akhbarani Buhair ibn Sa'id. Telah mengajarkan kepada aku Buhair bin Sa'id an Khalid ibn Ma'dan anil Miqdam sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Miqdam mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Apa kata Nabi? Ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqah. Yang kau makan buat dirimu itu bernilai sedekah. Wa ma at'amta waladaka wa zawjataka wa khadimaka fahuwa sadaqah. Yang kau berikan kepada anakmu, istrimu, pembantumu, itu bernilai sedekah. Subhanallah jemaah. Jadi kita ini kalau mau sedekah nggak perlu jauh-jauh. Nafkah wajib. Kita bicara nafkah wajib. Seorang lelaki memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada siapa? Kepada istrinya. Seorang bapak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Nafkah wajib ini bernilai sedekah. Jadi jangan pelit-pelit memberikan nafkah kepada keluarganya tatkala dia mampu. Karena memang kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Mimma ataahu Allah. Hendaklah seorang itu memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kelapangan yang dia miliki. Jadi urusan kelapangan dia. Dia alhamdulillah memiliki gaji yang besar, memiliki rezeki yang banyak. Ya udahlah, kalau dapat rezeki banyak, ngasihnya juga lebih. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Yang rezekinya disempitkan, maka dia memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dia. Dan para istri pun harus tahu. Tahu gimana maksudnya? Anak pun harus tahu dengan kondisi orang tuanya. Tatkala mungkin dulu orang tuanya sukses ya, memberikan sesuatu yang banyak, tapi tatkala orang tuanya ya mungkin rezekinya sedikit, dia memberikan sedikit pula, dia harus menerima hal itu. Istri pun harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada suaminya. Karena memang ya, rezeki orang itu beda-beda. Dan kadangkala hari ini kita punya banyak, besok belum tentu banyak. Ada istri mungkin yang mengatakan, "Bang, abang kok berubah sih? Biasanya ngasih banyak." Ya memang dulu banyak rezekinya, sekarang tambah sedikit, ya udah, itu yang bisa diberikan. Maka ingat Nabi menjelaskan bahwasanya memberikan nafkah kepada anak. Kenapa Nabi mengatakan anak dulu baru istri? Karena kita tahu anak tuh ya terkadang belum bisa mencari nafkah. Sebagaimana istri kadang-kala dia diceraikan dan dia menikah dengan lelaki lain. Tentunya nafkah yang pertama adalah nafkah kepada anak. Yang kau berikan kepada anakmu, itu bernilai sedekah. Yang kau berikan kepada istrimu, itu bernilai sedekah. Wa khadimaka fahuwa sadaqah. Yang kau berikan kepada pembantumu, itu bernilai sedekah. Jadi kita ini punya rezeki, kita kasih pembantu kita tuh, subhanallah, itu nilainya sedekah. Seperti kita sedekah ke fakir miskin tuh, ada pahalanya kan? Terkadang kita berpikir, kalau ngasih istri itu gak dapat pahala. Dapat pahala. Ngasih anak gak dapat pahala, dapat pahala. Tapi perlu diketahui bahwa saya memberikan nafkah kepada anak itu jangan berlebih-lebihan. Walaupun kita memiliki rezeki yang banyak, karena terkadang memanjakan anak itu akan membuat mereka tumbuh besar menjadi orang yang manja sehingga tidak siap menghadapi tantangan hidup di kemudian hari. Tapi kemudian hadis yang selanjutnya ini dhaif.
Walaupun di awal hadisnya sahih, tapi di penghujung hadisnya itu dhaif. Sanad hadis ini dhaif. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Hammad ibn Zaid, telah mengajarkan kepada kami Musaddad, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hammad ibn Zaid dari Asim ibn Bahdalah an Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sadaqah ma baqqa ghinan wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang masih meninggalkan apa yang dia butuhkan, kecukupan. Jadi ingat, kalau di lafaz di Sahih Bukhari, Imam Bukhari ma kana min dhahri ghinan au ma taraka ghinan. Jadi kita bersedekah masih ada sisanya, jangan dihabisin. Memang kalau kita melihat, mungkin kita mendengar kisah Abu Bakar Siddiq ketika dia bersedekah dengan semua hartanya, semua uang yang dia miliki ya. Itu karena keimanan dia percaya insya Allah besok akan dapat rezeki lagi yang seperti itu. Tapi Rasul mengatakan sebaik-baiknya sedekah itu yang menyisakan buat keluarganya. Karena Allah mengatakan ketika menceritakan tentang sifat-sifat ibadur rahman, alladzina idza anfaqu lam yaqturu wa lam yusrifu wa kana baina dzalika qawama. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, mereka itu kalau memberikan nafkah enggak pelit dan tidak berlebih-lebihan. Dia di tengah hal itu. Dan Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau menjadikan tanganmu di belakangmu terbelenggu, enggak mau bersedekah. Pelit. Seakan-akan tuh mau dibawa mati tuh uangnya semua. Dan jangan pula dihabisin semuanya. Sehingga engkau akan duduk tercela. Orang yang pelit akan dicela. Mahsura, menyesal. Karena apa? Ya Allah, habis duitnya. Akhirnya dia minta-minta sama orang. Maka itu enggak baik. Yang baik adalah yang di tengah-tengah, dia ma baqqa ghinan, yang menyisakan. Alhamdulillah dia memiliki sesuatu yang dia sisakan untuk kewajiban dia. Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla, dan tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita ini jangan sering-sering minta ya, subhanallah. Anak kadang kala malu juga tatkala harus minta untuk maslahat umat ya. Memang seharusnya seorang mukmin itu tatkala melihat saudaranya membutuhkan, dia bantu dia. Jadi jangan nunggu saudaranya itu minta kalau kita tahu. Tapi ini peringatan bagaimana seorang mukmin itu kalau bisa jadi orang yang kaya. Karena untuk menjadi tangan di atas itu berarti kita harus memiliki rezeki. Kita harus bisa berbagi. Dan saya doakan semoga para pemirsa Radio Roja, TV Roja, dan para pendengar radio ya diberi kelebihan harta oleh Allah SWT yang berkah, yang halal, yang thayyib, sehingga bisa menjadi tulang punggung agama Allah, bisa menjadi penopang dakwah sunnah. Karena kita mengetahui dakwah ini tidak berjalan hanya dengan ceramah-ceramah, tapi dakwah itu juga ditopang dengan ekonomi yang kuat, ekonomi umat yang kuat. Kita lihat bagaimana Rasul SAW ketika awal dakwah di Mekah, siapa yang menopang dakwah beliau? Istrinya Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, yang dia siap untuk memberikan segala yang dia miliki demi tegaknya agama Allah. Lalu Abu Bakar Siddiq ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka menjadi penopang dakwah karena dakwah itu membutuhkan dana, membutuhkan bantuan. Terkadang Rasul SAW di Madinah datang orang-orang yang minta-minta, Nabi sedih sekali. Nabi sedih karena nggak bisa bantu mereka, nggak punya Nabi SAW. Akhirnya beliau menyuruh para sahabatnya untuk bersedekah agar mereka banyak-banyak berbagi dengan saudaranya. Wabda biman ta'ul, karena Nabi mengatakan mulailah engkau ketika bersedekah memberikan nafkah itu kepada yang menjadi tanggung jawabmu, keluarga kita. Ya tadi di hadis sebelumnya
Nabi mengatakan anakmu, istrimu, dan pembantumu itu yang menjadi tanggung jawab kita, itu yang lebih berhak. Jadi kalau kita memiliki yang memang cukup buat mereka, ya sudah. Karena Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Orang-orang itu bertanya, apa yang dinafkahkan? Apa seharusnya yang diberikan? Qulil af. Kata Allah, yang kau nafkahkan itu yang lebih. Setelah kau cukupin buat keluargamu, udah ada lebihnya, oke, kita berikan kepada yang lain. Tapi kalau tidak, maka yang paling berhak mendapatkan nafkah dan sedekah kita adalah keluarga kita. Ada seorang yang begitu pelitnya kepada orang tuanya, ya. Sampai ada seorang teman yang cerita, subhanallah, dia cerita, Ustaz, dulu Ustaz, kata dia, itu kalau sama teman itu begitu gampangnya ngasih duit. Tapi sama orang tua, ya Allah, yang ngomong ada utang ini itu, hati-hati. Wabda biman ta'ul, mulailah dengan yang menjadi tanggung jawab kita tatkala kita memberi. Sampai sini hadis ini sahih, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Tapi selanjutnya, taqulu imra'atuk, istrimu berkata, anfiq alayya aw talliqni. Kau kasih nafkah kepadaku, atau kalau tidak kau ceraikan aku. Kalau kau tidak mau memberikan nafkah kepada aku. Wa yaqulu mamlukuka anfiq alayya aw bi'ni. Itu budak mengatakan kepadamu, kau kasih nafkah aku. Kalau tidak, jual aku kepada orang yang bisa ngasih nafkah aku, yang mau ngasih nafkah aku. Wa yaqulu waladuka ila man takilun. Anakmu berkata kepadamu, kau itu bapakku, kau mau serahkan kami kepada siapa kalau kau tidak memberikan nafkah kepadaku. Tapi lafaz hadis ini, matan hadis ini sampai sini, ini yang dikatakan dhaif, walaupun maknanya kita tahu sahih. Bahwasanya seorang istri jangan gampang-gampang minta diceraikan atau minta cerai kepada suaminya. Ngomong, mas, kau kalau nggak bisa ngasih makan aku, cerai aja aku, mas. Jangan. Karena perkataan itu akan membuat kehidupan di rumah tangga yang mungkin si istri maunya hidup harmonis, ya, gara-gara ucapan dia ribut terus tuh. Suami juga ngomong, jangan gampang-gampang dia itu mengancam istrinya dengan cerai. Engkau kalau nggak taat sama aku, engkau kalau nggak seperti ini, engkau kalau nggak seperti itu, cerai, subhanallah. Sehingga istri seakan-akan hidup di neraka mungkin. Akhirnya dia ngomong, udah bang, ceraiin aja anak. Daripada dengar kata-kata cerai itu yang bikin kuping kita sakit, ancaman-ancaman untuk cerai, akhirnya terjadi perceraian itu. Jangan. Maka apa yang dalam hadis ini berkaitan dengan nafkah untuk keluarga, ya, untuk istri, anak itu harus menjadi perhatian kita. Dan Rasulullah SAW begitu perhatian dengan istrinya. Beliau ketika memiliki kelebihan harta, maka dia berusaha untuk memberikan nafkah kepada istrinya untuk mencukupi mereka. Bahkan kalau bisa setahun udah dicukupin tuh untuk makanan, ya, untuk makanan. Karena kita tahu yang dibutuhkan manusia pada hakikatnya untuk melanjutkan kehidupan ini bukan kemewahan, tapi kecukupan dia. Kemudian di hadis yang selanjutnya, mungkin kita akan menutup kajian kita ini dengan hadis yang terakhir ini. Qala haddatsana Muhammad bin Katsir, telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Katsir, dia berkata akhbarana Sufyan an Muhammad bin Ajlan, dari Muhammad bin Ajlan anil Maqburi an Abi Sa'id al-Maqburi ini an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sadaqah. Nabi menyuruh para sahabatnya untuk bersedekah. Para ulama menyimpulkan di sini bahwasanya seorang waliul amr, seorang pemerintah, seorang yang memiliki kedudukan, dia memerintahkan orang untuk bersedekah untuk maslahat umat. Dia suruh amara bis sadaqah. Nabi menyuruh para sahabatnya untuk bersedekah, untuk membantu, untuk mengeluarkan sedikit hartanya. Tentu bukan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu Nabi itu nggak halal bagi beliau sedekah, zakat itu nggak halal bagi Nabi. Nabi menyuruh para sahabatnya untuk berbagi, untuk mengeluarkan hartanya. Ketika Nabi menyuruh itu, ada yang bertanya, faqala rajulun, lalu ada seorang yang berkata, indi dinar, ya Rasulullah, aku cuma punya 1 dinar. Aku punya 1 dinar. 1 dinar itu berapa? 4/4 gram emas. Kira-kira 2 juta tuh sekarang. Qala anfiqhu ala nafsi, kau kalau punya 1 dinar, ya udah kau pakai untuk dirimu sendiri. Jadikan itu nafkah untuk dirimu sendiri. Nabi nyuruh bersedekah. Wa qala indi akhar, Nabi aku punya yang lainnya, punya 1 dinar lagi.
Qala anfiqhu ala zaujatik. Kau punya 1 dinar, kau makan buat kau itu buat kebutuhanmu. Nah, dia tanya, aku punya 1 lagi. 1 lagi itu kasihkan ke istrimu. Nabi mengarahkan dia untuk berbuat kebaikan kepada istrinya sallallahu alaihi wasallam. Qala indi akhar. Nabi, aku punya lagi 1 lagi. Qala anfiqhu ala khadimika. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kau berikan kepada pembantumu. Nafkah untuk pembantumu. Thumma anta absar. Setelah itu engkau yang lebih tahu dengan yang lebih membutuhkan, yang lebih menjadi tanggung jawabmu. Jadi seorang memberikan rizki, yang memiliki rizki, maka dia harus tahu siapa yang menjadi tanggung jawab dia. Dan kita para jamaah usahakan tatkala memiliki kelebihan rizki, itu bekal kita di akhirat, dan yang akan kita bawa dari harta kita, nafkahkan. Keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu keluarganya tahu, umpamanya nggak perlu siapa tahu ya. Karena salah satu yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla Jalaluh pada hari yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari tiada naungan kecuali naungan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, adalah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Dan seorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah kemudian dia sembunyikan. Hatta la ta'lamu yaminuhu au shimaluhu ma tunfiq yaminu, sehingga tangan kanannya enggak tahu apa yang dinafkahkan oleh tangan kirinya. Dan sekarang sudah mudah untuk menyembunyikan amalan kita, ini sudah mudah sekarang jamaah. Karena kita bisa membantu memberikan donasi kepada suatu lembaga tertentu, kepada anak yatim ya, kepada umpamanya kepada TV Roja, donasi untuk Radio Roja umpamanya, dia tinggal pencet klik sudah, enggak ada yang tahu. Dari siapa? Dari hamba Allah. Hanya dia sama Allah yang tahu. Dan suatu saat mudah-mudahan dia akan mendapatkan apa yang dia berikan di timbangan dia pada hari kiamat. Tatkala ada seorang datang kepada Rasulullah SAW, dia membawa seekor onta yang sudah dikasih pelana, yang siap untuk berperang, untuk menjadi tunggangan perang. Dia berkata, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini onta di jalan Allah. Aku sedekahkan untuk jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha makhtuma. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada dia, kau kelak akan mendapatkan gantinya di hari kiamat nanti. Di timbangan kebajikan bukan 1 ekor onta, tapi 700 ekor onta, semuanya pakai pelana lengkap. Maka para jamaah, jangan takut untuk memberikan sedekah. Nabi menyuruh sedekah. Ya, jangan takut memberikan nafkah kepada istrinya, kepada keluarganya, dan di jalan Allah Jalla Jalaluh. Karena niscaya Allah akan menggantikannya. Berapa? Ganti 10 sampai 700 sampai tiada batasannya. Karena pada hakikatnya yang kita berikan itu adalah milik Allah Jalla Jalaluh. Nah, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan pembantu. Budak pun seorang bos harus memperhatikan, dia harus bisa memberikan nafkah kepada dia, karena dia menjadi tanggung jawab dia, dan kepada anaknya, kepada istrinya. Kita kembali kepada Akh Fawaz di studio Roja. Falyatafaddal mashkuran. Jazakallah khair.